Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Al-Ustadz Haji Muhammad Sobirin selaku Kepala SD Irada beserta pengasuh Pondok Pesantren Jauharul Maknun beserta Dewan Asatidah, dan tak lupa segenap siswa-siswi beserta wali murid yang kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang insya Allah penuh berkah ini kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menuntun kita mana perkara yang hak dan juga mana perkara yang batil dengan ajaran agama Islam. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konsep kehidupan kita sehari-hari kita memiliki dua konsep, yakni konsep vertikal dan juga horizontal. Kalau vertikal itu hubungan kita kepada Allah yang biasa kita sebut dengan hablum minallah. Kemudian yang konsep horizontal, yakni konsep hubungan kita dengan sesama manusia yang biasa kita sebut dengan hablum minannas. Hubungan kita dengan manusia yang tentu setiap hari kita akan bertemu dengan orang yang berbeda. Ketika anak-anak sedang di rumah bertemu dengan keluarganya, ketika anak-anak sedang di sekolah bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan ustadz-ustadahnya. Ketika nanti bermain ketemu dengan teman mainnya di rumah lagi. Oleh sebab itu tentu dari hubungan dalam waktu sehari semalam tersebut mungkin sekali dua kali yang namanya manusia tentu punya kesalahan, entah itu kita sengaja ataupun tidak kita sengaja. Oleh sebab itu seyogianya meskipun toh kalau kita punya salah kepada orang lain di sekitar kita yang merasa orang itu merasa kita sakiti, maka seyogyanya kita untuk senantiasa meminta maaf kepada orang tersebut. Ya, kita senantiasa meminta maaf kepada orang tersebut. Di antara ciri-cirinya orang yang tidak mau meminta maaf yaitu ciri-cirinya orang yang sombong. Oleh sebab itu, kalau kita punya salah dengan orang di sekitar kita, maka kita seyogyanya untuk senantiasa selalu meminta maaf kepada orang tersebut. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, konsep yang kedua, yakni ini yang paling utama, konsep yang vertikal, hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya dalam kehidupan sehari-hari, entah panca indera yang mana yang kita miliki ini, yang selalu entah kecil atau besar dosa yang kita perbuat dari panca indera kita semuanya ini, entah kita sengaja ataupun tidak kita sengaja, tentu barangkali ada yang kita punya salah kepada Allah, maksiat kepada Allah. Maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan yakni selalu membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantaranya keutamaan kita untuk membaca istighfar, yakni apa? Allah Maha Ghafur, ya Ghafur. Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa orang yang meminta ampunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 33 yang berbunyi, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Yang artinya Allah tidak akan mengadab orang yang selagi mereka itu mau memohon ampun kepadanya. Dari firman Allah ini menunjukkan bahwa Allah itu Maha Ghafur, Maha Pengampun. Selagi kita mau meminta ampunan kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam hal membaca istighfar ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berkata kepada sahabatnya yakni Hudzaifah, "Aina anta minat istighfar ya Hudzaifah?" Wahai Hudzaifah, mana istighfarmu wahai Hudzaifah? Selanjutnya Nabi Muhammad berkata, "Inni lastaghfirullah kulla yaumin mi'ata marrah wa atubu ilaihi." Saya selalu membaca istighfar kepada Allah setiap hari sebanyak 100 kali dan aku juga bertobat kepadanya.
Nabi Muhammad saja dalam waktu 1 hari 1 malam menyempatkan membaca istighfar kepada Allah, yang jelas-jelas Nabi Muhammad itu maksum. Nabi Muhammad itu terjaga dari perbuatan dosa. Apalagi dengan kita, yang tentu kita seringkali bisa memungkinkan untuk berbuat dosa-dosa kepada Allah. Maka dari hadis ini dapat kita simpulkan, kalau kita mengikuti sunnah Nabi, ya ayo kita selalu membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya di antara keutamaan istighfar selanjutnya yakni apa? Nabi Muhammad bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja. Barang siapa yang selalu membaca istighfar, selalu istiqomah membaca istighfar, yang pertama, dia akan memberikan jalan keluar baginya dari hal-hal yang kesempitan, dari hal-hal yang rumit baginya. Ketika mau menghadapi sebuah permasalahan, menghadapi sebuah ujian, perbanyak membaca istighfar. Nanti Allah akan memberikan jalan keluar ketika kita menghadapi permasalahan tersebut. Yang kedua yakni wa min kulli hammin faraja. Yang kedua yakni apa? Allah akan memberikan kelonggaran di saat hati kita merasa sumpek, hati kita merasa gundah. Kalau kita merasa sumpek hati kita, perbanyak membaca istighfar. Allah akan memberikan sebuah keistimewaan kepada orang yang selalu membaca istighfar itu, hatinya akan selalu tenang. Yang ketiga yakni warzaqahu min haitsu la yahtasib. Yang ketiga yakni apa? Allah akan memberikan dia rizki yang tidak disangka-sangka. Entah rizki itu bukan berupa uang saja, banyak rizki yang kita dapat, rizki kesehatan, rizki ilmu, rizki uang dan lain sebagainya. Itu yang nantinya tidak akan diberikan oleh Allah yang seluas-luasnya, kecuali diantaranya kita senantiasa untuk membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari penjelasan ini dapat kita simpulkan ada 4 keutamaan kita untuk membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa tadi? Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang senantiasa membaca istighfar. Yang kedua, Allah akan jadikan baginya sebuah jalan keluar di tengah kesempitan dan kesulitan. Yang ketiga, Allah akan memberikan kelonggaran, ketenangan kepada hatinya di saat orang tersebut hatinya terasa sumpek atau terasa gundah. Yang keempat, yakni Allah akan senantiasa memberikan rezeki dari jalan-jalan yang tidak mereka sangka-sangka. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah yang dikisahkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini merupakan salah satu imam dari 4 madhab, yakni salah satu muridnya Imam Syafi'i. Di usia beliau yang sudah tua, yang sudah tidak muda lagi, suatu hari Imam Ahmad ini sangat pengen sekali menuju ke salah satu kota di negara Irak. Kemudian Imam Ahmad ini melakukan perjalanannya itu. Sesampai di kota tujuan tersebut, kurang lebih waktu sudah mendekati waktu sholat isya. Imam Ahmad ini berhenti di masjid tersebut. Kemudian Imam Ahmad sholat jamaah isya sampai selesai jamaah sholat isya. Beliau ini pengen istirahat di dalam masjid. Datanglah marbot masjid tersebut menemui kepada Imam Ahmad. Ditanya Imam Ahmad, "Hai Syekh, mau ngapain kamu di sini?" Orang-orang di situ belum kenal, belum tahu siapa Imam Ahmad itu. Tapi dia itu sudah kenal tentang kealimannya Imam Ahmad bin Hanbal. Akan tetapi waktu itu belum ada foto, belum ada video yang menjelaskan siapa Imam Ahmad bin Hanbal itu, fotonya seperti apa. Ya, jadi orang ini marbot ini belum tahu wajahnya Imam Ahmad, hanya tahu apa? Hanya tahu nama Imam Ahmad bin Hanbal saja. Kemudian Imam Ahmad ditanya, "Syekh, kenapa kamu di situ?" "Saya ingin istirahat di masjid ini. Saya musafir. Enggak boleh di sini, enggak boleh istirahat di dalam masjid. Silakan keluar."
Kemudian sambil didorong-dorong Imam Ahmad itu keluar masjid. Di luar masjid, masjidnya dikunci, marbotnya sudah jalan. Imam Ahmad pengen istirahat di serambi masjid. Marbotnya kembali lagi menemui Imam Ahmad. Loh, di dalam kan nggak boleh, di luar ya tidak boleh. Silakan pergi dari masjid ini. Imam Ahmad diusir lagi sama marbot itu, didorong-dorong untuk keluar dari masjid. Sesampai di samping masjid itu ada rumah kecil. Rumah kecil itu ditempati oleh orang yang penjual roti sekaligus membuat roti. Imam Ahmad dipanggil sama pembuat roti tadi. "Hei Syekh, kemari, ada apa? Tadi kok sampai didorong-dorong sama marbot masjid?" "Iya, tadi saya mau istirahat di masjid tapi tidak boleh sama marbot masjid." "Ya udah, silakan istirahat di rumah ini. Tapi rumah saya kecil, nggak besar." "Nggak apa-apa." Akhirnya Imam Ahmad itu masuk ke rumah pembuat roti tadi. Di dalam rumah itu Imam Ahmad juga tidak banyak berbicara kepada orang itu, karena si pembuat roti ini punya kebiasaan dia itu kalau tidak ditanya tidak ngomong. Tapi diamnya dia ketika membuat roti itu apa? Selalu membaca istighfar. Ketika menuangkan tepung, menuangkan air, memecah telur, orang ini selalu membaca istighfar. Kemudian Imam Ahmad itu bertanya kepada pembuat roti ini, "Kamu melakukan seperti ini itu sudah berapa lama?" Pembuat roti menjawab, "Saya melakukan seperti ini kurang lebih sudah 30 tahun. Maksudnya apa? Membuat roti sambil membaca istighfar. Sudah 30 tahun melakukan seperti ini. Lalu Imam Ahmad bertanya, "Apa yang kamu dapatkan dari perbuatanmu selama ini?" Pembuat roti tadi menjawab, "Saya itu tidak pernah apa yang saya minta tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Artinya apa? Artinya semua yang saya minta itu selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu yang belum dikabulkan oleh Allah. Apa itu? Saya itu ingin berdoa kepada Allah, semoga sebelum saya meninggal dunia saya itu bisa bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak tahu kalau yang di depan itu, yang di rumahnya itu Imam Ahmad bin Hanbal. Langsung Imam Ahmad itu apa? Takbir, membaca takbir, Allahu Akbar. Ternyata ini ya yang membuatku jauh-jauh dari sana kemari sampai didorong-dorong sama marbot masjid ini. Saya datang sampai rumah ini karena istighfarmu. Imam Ahmad baru berkata kalau saya ini Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Jadi semua permintaannya itu sudah dikabulkan oleh Allah. Termasuk yang satu selama ini dia damba-dambakan, bertemu Imam Ahmad bin Hanbal. Tiba-tiba Imam Ahmad bin Hanbal sampai datang di rumah beliau ini. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Imam Ahmad bin Hanbal ini dapat kita simpulkan bahwa ternyata istighfar itu, membaca istighfar itu banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang kita dapatkan. Oleh sebab itu, ayo senantiasa kita untuk membiasakan diri membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho ma'al inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.